Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Di acara ini kita bisa berkumpul meskipun tidak bertatap muka dengan melalui daring ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di siswa-siswi MTSN Tasikmalaya yang sudah resmi sekolah di MTSN ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan umur panjang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa-siswi yang telah menitipkan anak-anaknya untuk belajar di MTSN 12 ini, atas kepercayaannya yang diberikan kepada komite, kepada pihak sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama komite di MTSN 2 Kota Tasikmalaya ini, artinya sebagai ketua komite, tentunya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk menitipkan anak-anaknya, siswa-siswinya di MTSN 2 Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, mudah-mudahan juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang lagi di uji oleh Allah Subhanahu wa taala sudah 1 tahun lebih dengan COVID-19, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa berjalan seperti biasa kita lakukan sebelum terjadi COVID-19, dan juga kita terus-terusan minta pada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah mudah-mudahan Allah angkat COVID-19. Selanjutnya, saya atas nama komite mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua, siswa-siswi di MTSN 2 Kota Tasikmalaya ini untuk senantiasa kita ikhtiar. Ikhtiar kita ada dua. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berikhtiar langsung apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, diperintahkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini di Kota Tasikmalaya, untuk senantiasa taat pada 5M. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dan juga anak-anakku sekalian yang paling utama, mudah-mudahan kalian juga sehat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah beberapa orang yang menyampaikan tentang sekolah, tentang tatib, aturan tata tertib di sekolah ini, dan di kesempatan yang baik ini saya atas nama ketua komite diminta untuk menyampaikan tentang moderasi beragama. Jadi anak-anak sekalian, perlu dicatat, perlu dibuat materi yang akan kita bahas tentang moderasi beragama. Sebelum kita membahas tentang moderasi beragama, kita lihat apa sebenarnya yang disebut dengan moderasi, atau dalam kata lain moderasi. Moderasio, kalau kita lihat di kamus-kamus, artinya satu sikap yang tidak berlebihan, dan sikap inilah sikap, kalau dalam bahasa sekarang disebutnya sikap ekstrim. Sikap ekstrim tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa menghargai orang lain. Kalau dalam bahasa agama, diartikan dengan wasatah. Jadi perlu dalam kita beragama
Artinya supaya apa? Supaya kita antar sesama umat beragama saling menghargai. Kita harus punya keyakinan diri kita sendiri bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Tetapi di sisi lain, wasaton juga, moderasi juga, moderat juga harus dikedepankan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena banyak umat Islam sendiri ketika menilai umat Islam yang lain, yang dalam hal ini golongannya beda, ormasnya beda, kemudian mentakfir, mengukurkan, mensalahkan orang lain. Inilah sikap-sikap yang salah, sikap-sikap yang tidak bisa menghargai orang lain. Maka bagi siswa-siswi sekalian dan kita meskipun ada di MTSN 2 Kota Tasikmalaya yang 100% di MTSN 2 Kota Tasikmalaya ini adalah umat Islam, tetapi tetap sikap kita menghargai antar teman kita dalam beda pandangan, kemudian kita apalagi bukan saja menghargai, menghormati guru-guru kita, karena guru kita tidak beda seperti orang tua kita atau orang tua kedua mengganti orang tua kita. Maka dalam hal ini kalau kita lihat di zaman sekarang banyak anak-anak dari kalangan SMP, SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi karena langkahnya, caranya yang salah dalam sudut pandang, dalam memandang bagaimana agama, merasa dia yang paling benar, merasa dia lebih daripada orang lain. Akhirnya ketika ada perbedaan, dia menilai bahwa orang lain itu salah semua dan dirinya paling benar. Nah, cara pandang sikap dan praktek beragama dalam kehidupan ini yang salah. Nanti kita melihat orang lain itu dari kacamata kita salah terus. Yang benar adalah hanya diri kita sendiri. Nah, inilah padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Inilah yang muncul sekarang, intoleran, bermunculan sedikit-sedikit takfir, sedikit-sedikit dibid'ahkan, itu ini kita tidak pernah menghargai orang lain, dan belum tentu yang kita dikatakan orang lain itu salah, belum tentu salah. Kenapa? Karena mungkin cara kita membaca kita, literatur kita, referensi kita yang sangat terbatas dalam membaca. Kita baru menemukan A, sementara orang lain sudah menemukan B, C, dan D. Namun kita sudah mengklaim inilah yang paling benar. Jadi intinya dalam moderasi beragama, kenapa moderasi agama itu muncul? Karena selalu merasa dirinya yang paling benar. Nah, lalu pentingkah moderasi beragama ada di siswa-siswi dan bukan saja di orang-orang dewasa? Itu sangat penting sekali. Kenapa? Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang maju, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, dan kita sama meskipun sukunya beda, bahasanya beda, maka alhamdulillah kita semua paham bahwa kita berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, dan sertifikat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahasa kita kalau datang ke Jawa pakai bahasa Jawa, dan Jawa juga macam-macam. Ada Jawa Solo, Jawa Jogja, kemudian Jawa ini Cirebon juga, meskipun masih Jawa Barat ngobrolnya macam-macam. Terus datang ke Sunda juga beda. Bagaimana Sunda yang ada di Manujaya, Sunda yang ada di Cianjur, dan Sunda yang ada di Tasikmalaya, juga bagaimana Sunda yang ada di Banten, di Serang, di Tangerang, maka beda. Maka berkumpullah bahasa ini dengan bahasa Indonesia. Ini untuk menyatukan bagaimana kita menyikapi orang lain,
ternyata ada hal yang sama. Jadi sekali lagi, bahasa Jawa bukan bahasa kita yang paling benar saja, bahasa Sunda pun bukan bahasa kita yang paling benar saja, tetapi ada satu bahasa yang menyatukan kita semua, adalah bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, makanya jadi kenapa moderasi beragama itu sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang religius, yang tentunya tidak bisa lepas dari agama, dan bangsa yang maju yang beda-beda. Bagaimana orang tadi, orang Jawa, orang Sumatera dengan khas Sumateranya, orang Batak cara ngobrolnya orang Batak, kemudian orang NTB NTT cara ngobrolnya khas NTB NTT. Nah selanjutnya, kenapa moderasi beragama itu sangat penting bagi kita semua? Maka sering kita dengar bahwa kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Artinya di negara Indonesia ini siapapun harus beragama. Harus beragama, tidak selalu satu agama. Silakan kita saling menghargai. Tapi tetap kita punya prinsip. Agama kita yang benar, agama kita yang paling benar. Namun kita yang tidak diperbolehkan itu untuk satu agama, kita misalkan mentakfir, beda tadi, beda golongan, beda ormas, kemudian kita tidak bisa menghormati orang lain, cara ibadah yang beda. Ini cara ibadahnya, kalau ada yang sholatnya pakai kunut apa tidak, inilah yang perlu kita saling menghormati. Dengan pengetahuan kita, anak-anakku sekalian sekarang masuk di MTSN 2 Kota Tasikmalaya, mudah-mudahan mendapat wawasan betapa beda. Mungkin kemarin kita waktu di SD, kalau ada yang di SD ini ya mungkin temannya sebatas orang India, atau ya SD-nya ada di Paracanyasa sebatas orang Paracanyasa. Nah artinya apa sekarang? Sekarang mungkin bahkan bukan orang Kota Tasikmalaya saja yang sekolah di MTSN 2 Kota Tasikmalaya, ada orang kabupaten juga. Kulturnya ada yang beda. Mungkin ada orang yang luar juga dari Bandung, mungkin dari Jawa Tengah sekolah ke sini ikut ke saudaranya. Nah nanti ada kultur yang beda. Bagaimana orang Jawa, bagaimana orang Bandung, bagaimana teman-teman kita yang ada di kabupaten sekolah ke sini. Nah kita jangan sekali-kali untuk memisahkan, membedakan antara teman-teman kita, antara saudara-saudara. Marilah kita bersikap berat. Intinya apa? Yang kita lakukan benar, tetapi kita tidak usah menyalahkan orang lain. Terutama kalau hal beribadah, mungkin kita tahunya baru sampai di sana, orang lain tahunya sudah jam-jam sekali-kali ada di dalam hati kita. Nahnu khairu minhum, kita lebih baik daripada mereka. Ini yang perlu kita. Kenapa Islam melarang mengatakan nahnu khairu minhum, kita lebih baik daripada mereka? Kenapa? Karena kalau kita mengatakan nahnu khairu minhum, kita lebih baik daripada mereka, maka kita sudah masuk di hati kita sifat takabur, sifat sombong, sifat egois yang merasa dirinya paling merendahkan orang lain. Inilah yang bermunculan kenapa moderasi itu hilang. Kenapa moderasi beragama itu hilang? Karena kita tidak bisa menghargai orang lain dan kita selalu merasa paling benar. Inilah yang salah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, siswa-siswi MTSN 2 Kota Tasikmalaya, kita nanti sekolah satu saat. Mudah-mudahan Allah mempercepat kita akan sekolah normal. Artinya kita bisa bertemu. Marilah kita saling menghargai antar teman kita, menghargai bahkan menghormati kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi nanti kalau kita bergaulnya di sektor yang lebih luas, di Bandung, di Jakarta, mungkin teman kita nanti ada beda agama. Disinilah kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalaupun Bapak Ibu siswa-siswi mendengar, menyaksikan acara ini,
Sekali lagi, saya atas nama Ketua Komite MTSN 2 Kota Tasikmalaya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menitipkan anaknya di MTSN 2 Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan cita-cita ibu sekalian, bapak-bapak sekalian mempunyai anak yang soleh, yang solihah, yang cerdas, bukan cerdas akalnya, tetapi hatinya pun harus cerdas. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan juga kepada anak-anak sekalian, hormatilah orang tua kalian, hormatilah guru-guru kalian, saling menghargai antara teman-teman kita. Itulah sikap moderat yang nyata, sikap moderasi yang nyata yang ada di dalam tubuh anak kita. Qadallahu wa iyyakum azza wa jalla. Allahumma qina wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.